Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan model dari Sugiono. Next. Kelompok kami yaitu pengertian dari kelompok kami yaitu ya pengertian dari metode Sugiono R&D yaitu penelitian dan pengembangan atau research and development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Penelitian dan pengembangan bersifat longitudinal atau bertahap, bisa multi-years. Next. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama potensi dan masalah, selanjutnya pengumpulan data, yang ketiga yaitu desain produk, yang keempat validasi desain, yang kelima revisi desain, selanjutnya uji coba produk, kemudian revisi produk, selanjutnya uji coba pemakaian, kemudian revisi produk final, yang terakhir yaitu produksi massal. Next. Yang pertama yaitu potensi dan masalah. Penelitian dapat berangkat dari adanya potensi atau masalah. Potensi sendiri adalah segala sesuatu yang bila didaya gunakan akan memiliki nilai tambah. Contohnya di pantai selatan Pulau Jawa terdapat potensi angin dan sinar matahari. Kedua potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi energi mekanik yang dapat digunakan untuk menggerakkan sesuatu. Masalah adalah penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Jadi yang masalah juga dapat dijadikan sebagai potensi apabila kita dapat mendayagunakannya. Misalnya, sampah akan dapat dijadikan potensi kalau kita dapat merubahnya sebagai pupuk atau energi atau barang-barang lain yang bermanfaat. Contoh dari masalah itu adalah pengangguran dan korupsi dapat dipandang sebagai masalah nasional. Masalah ini dapat diatasi melalui R&D dengan cara meneliti sehingga dapat ditemukan suatu model, pola, atau sistem penanganan terpadu yang efektif yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Potensi dan masalah dapat dikemukakan dalam penelitian Potensi dan masalah yang dikemukakan dalam penelitian harus ditunjukkan dengan data empirik. Misalnya, potensi energi angin di pantai harus dapat dikemukakan data beberapa kekuatan dan kecepatan angin, beberapa lama dalam satu hari, dari mana arah angin, dan lain-lain. Data angin tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk merancang kincir angin atau produk lainnya yang dapat menghasilkan energi mekanik dan listrik. Yang selanjutnya, yang kedua adalah mengumpulkan informasi. Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara faktual dan up to date, maka selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk merencanakan produk tertentu yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Contohnya, peneliti akan meneliti untuk menghasilkan sistem, metode kerja atau alat tertentu yang dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan pada berbagai unit pelayanan di pemerintahan Provinsi Jenggala. Dalam hal ini, peneliti perlu melakukan penelitian unit-unit pelayanan apa saja yang bertugas memberikan pelayanan pada masyarakat. Yang ketiga yaitu sesuai dengan contoh di atas, maka untuk menghasilkan sistem kerja baru, maka peneliti harus membuat rancangan kerja baru. Rancangan kerja baru ini dibuat berdasarkan penilaian terhadap sistem kerja lama.
sehingga dapat ditemukan kelemahan-kelemahan terhadap sistem tersebut. Hasil akhir dari kegiatan ini adalah berupa desain produk yang lengkap dengan spesifikasi. Desain produk baru harus diwujudkan dalam gambar atau bagan, sehingga dapat digunakan sebagai pegangan untuk menilai dan membuatnya. Dalam bidang teknik, desain produk harus dilengkapi dengan penjelasan mengenai bahan-bahan yang digunakan untuk membuat setiap komponen pada produk tersebut, ukuran dan toleransi, alat yang digunakan untuk mengerjakan, serta prosedur kerja. Dalam produk yang berupa sistem perlu dijelaskan mekanisme penggunaan sistem tersebut, cara kerja, berikut kelebihan dan kekurangannya. Desain sistem ini masih bersifat hipotetik. Dikatakan hipotetik karena efektivitasnya belum terbukti dan akan dapat diketahui setelah melalui pengujian-pengujian. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu tahap validasi desain. Tahap validasi desain ini merupakan proses kegiatan untuk menilai suatu sistem kerja baru dari rancangan produk secara rasional, apakah lebih efektif dari yang lama atau tidak. Validasi produk ini dapat dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa pakar atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk yang dirancang tersebut. Setiap pakar ini diminta untuk menilai desain tersebut, sehingga selanjutnya dapat diketahui kelemahan dan kekuatannya. Validasi desain ini dapat dilakukan dalam forum diskusi. Sebelum diskusi, peneliti ini mempresentasikan proses penelitian sampai ditemukannya desain tersebut. Selanjutnya, lalu yang tahap kelima yaitu ada revisi desain. Dalam tahap ini, revisi desain ini dilakukan berdasarkan atas kelemahan dan keunggulan dari rancangan yang akan dibuat yang sudah diketahui dalam tahap sebelumnya. Desain yang memiliki kelemahan ini akan diperbaiki oleh peneliti sebelum desain tersebut masuk ke tahap uji coba. Tahap yang selanjutnya yaitu ada uji coba produk. Uji coba produk ini pada tahap awal ini dilakukan dengan simulasi penggunaan produk tersebut. Desain produk itu harus dibuat menjadi produk terlebih dahulu sehingga bisa melakukan uji coba produk. Pembuatan produk maka itu harus dilakukan pembuatan produk sehingga menghasilkan produk, lalu produk tersebut yang diuji coba. Setelah disimulasikan, maka dapat diuji cobakan pada kelompok terbatas. Pengujian ini dapat dilakukan dengan eksperimen, yaitu membandingkan efektivitas dan efisiensi sistem kerja lama dengan yang baru. Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi apakah produk tersebut ini lebih efektif dibandingkan produk yang lain. Lalu tahap yang ketujuh yaitu ada selanjutnya revisi produk. Dalam revisi produk ini, pengujian produk pada sampel yang terbatas itu menunjukkan bahwa kinerja sistem baru ini ternyata lebih baik dari sistem yang lama. Perbedaan yang diperoleh ini sangat signifikan sehingga sistem kerja baru tersebut dapat diberlakukan. Revisi produk ini dilakukan dengan melihat masukan dan saran dari peserta didik. Lalu revisi atau perbaikan ini dilakukan guna untuk menyempurnakan media pembelajaran yang dikembangkan. Setelah media pembelajaran selesai diperbaiki, maka media pembelajaran ini akan masuk ke tahap selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, langkah yang ke-8 yaitu ada uji coba pemakaian. Setelah pengujian terhadap produk tersebut berhasil, maka selanjutnya produk yang berupa sistem kerja baru tersebut akan diterapkan dalam kondisi nyata untuk lingkup yang luas. Dalam operasi sistem kerja baru tersebut, harus dinilai kekurangan atau hambatan yang muncul guna untuk
perbaikan yang lebih lanjut. Kemudian setelah pembelajaran selesai diperbaiki, maka selanjutnya media dapat dilakukan pengujian lapangan. Setelah media digunakan pada peserta didik, maka selanjutnya peserta didik akan mengisi angket untuk menilai media pembelajaran yang sudah dikembangkan. Langkah yang ke-9 yaitu ada revisi produk final. Pada revisi produk ini, itu dilakukan apabila dalam pemakaian kondisi nyata terdapat kekurangan dan kelemahan. Pada tahap ini, produk akan diperbaiki lagi jika ada kekurangan atau kelemahan yang akan muncul pada tahap uji coba pemakaian. Selanjutnya, langkah terakhir yaitu ada produksi massal. Pada langkah ini, pembuatan produk massal ini akan dilakukan apabila produk yang telah diuji coba dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi massal. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari model Sugiono ini. Yang pertama yaitu terdapat kelebihannya, produk yang dihasilkan akan minim kekurangan karena telah melalui 3-4 tahap revisi. Yang kedua, bisa digunakan untuk menguji keefektifan suatu produk yang telah ada. Kemudian yang ketiga, cocok digunakan untuk membuat perangkat pembelajaran. Untuk kekurangannya sendiri, antara lain yaitu membutuhkan waktu yang relatif lama, dan model ini membutuhkan tenaga atau partisipan yang lebih banyak daripada model lainnya. Selanjutnya ada contoh dari model Sugiono yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu untuk contoh dari penggunaan model Sugiono. Untuk contohnya sendiri kami mengambil sebuah pembuatan alat peraga yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Induksi Elektromagnetik yang dibuat oleh Setio Warjanto, mahasiswa S2 Pendidikan Fisika FMIPA Universitas Negeri Jakarta. Nah, untuk tahap yang pertama yaitu potensi dan masalah. Seperti yang dijelaskan pada slide yang awal, untuk suatu penelitian dan pengembangan dapat timbul dari dua kemungkinan, yaitu potensi maupun masalah. Nah, untuk yang penelitian ini yaitu timbul dari masalah. Masalahnya yaitu masih banyak ditemui guru dalam mengajarkan materi tentang induksi elektromagnetik yang tidak menggunakan media pembelajaran interaktif dalam pembelajaran di beberapa sekolah di Jakarta. Nah, masalah ini juga harus ditunjukkan dengan data empirik. Data empiriknya ini kita dapat melihat dari ini ya. Dari hasil angket didapatkan bahwa 71,44% mengatakan jarang melakukan praktik induksi elektromagnetik, 14,28% mengatakan 1 kali dalam setahun melakukan praktikum induksi elektromagnetik, dan 14,28% mengatakan sering tetapi dengan cara demonstrasi saja. Next. Next, Mega. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu desain produk. Pada langkah ini, peneliti akan membuat sebuah rancangan produk secara sederhana berupa gambar seperti ini. Nah, itu gambar-gambar akan dijelaskan itu nantinya akan terdiri dari apa. Nah, kira-kira seperti ini gambarnya ya. Lanjut. Langkah selanjutnya yaitu validasi desain. Nah, pada langkah ini, maka peneliti akan mengajukan desainnya kepada dosen ataupun guru penilai untuk dinilai apakah ini alatnya itu sudah sesuai dengan materi yang dituju gitu. Lanjut. Nah, setelah dinilai nanti kan akan ditemukan beberapa kekurangan maupun masalah. Nah, pada tahap revisi ini peneliti atau pengembang akan melakukan perbaikan pada desain yang telah dibuat tadi. Next. Nah, tahap selanjutnya yaitu uji coba produk. Pada tahap ini,
peneliti akan membuat produknya disertai bagaimana cara kerjanya. Nah, untuk produk industri elektromagnetik ini, produk berupa kumparan yang dapat dirubah nilainya dengan cara mengganti dengan kumparan yang lain yang jumlah lilitannya berbeda yang sudah disiapkan. Di samping itu, untuk mengukur arus induksi yang dihasilkan, maka digunakan ampermeter digital yang memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi sehingga perubahan arus listrik yang kecil masih dapat dibaca. Next. Nah, selanjutnya yaitu sebelumnya Mac. Selanjutnya yaitu revisi produk. Nah, produk yang sudah jadi tadi nantinya akan dinilai oleh guru dan dosen. Nah, untuk melihat apakah produknya itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang digunakan pada materi. Nah, nanti juga akan diberikan masukan. Seperti ini ya contohnya. Untuk memperoleh gerakan magnet yang stabil, maka dikembangkan magnet yang ditempelkan pada baling-baling kipas. Kecepatan putar magnet yang ditempelkan pada baling-baling kipas ini dapat diatur dengan menggunakan potensiometer sehingga kecepatan putar baling-baling kipas dapat diatur kecepatannya sesuai dengan yang dikehendaki. Lanjut. Nah, sebelumnya ini Mac, yang sebelum ini. Nah, setelah dilakukan revisi, maka produk tadi yang telah diperbaiki akan diproduksi dengan jumlah yang sedikit lebih banyak. Untuk selanjutnya itu dipraktekkan pada pemakaian dalam satu kelas. Nah, misalnya ini tadi kan alat induksi elektromagnetiknya dipraktekkan pada satu kelas pada salah satu sekolah SMA di Jakarta. Nah, nantinya itu juga akan diadakan penilaian baik oleh ahli media, ahli materi, guru, dan juga kelompok kecil dan kelompok besar pada suatu kelas tersebut. Nah, nantinya kita hitung validasinya itu berapa dan rata-ratanya. Nah, untuk alat induksi elektromagnetik ini mempunyai rata 85,79%, yang berarti produk ini sudah layak dan dapat diproduksi secara massal. Selanjutnya. Nah, tetapi jika pada tahap uji coba pemakaian masih ditemukan kekurangan, maka perlu dilakukan lagi perbaikan untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Selanjutnya. Nah, tadi kan sudah mempunyai tingkat kelayakan. Setelah tingkat kelayakannya bagus, maka alat induksi elektromagnetik ini akan diproduksi secara besar untuk disebarkan dan digunakan di beberapa SMA di Jakarta. Nah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kelompok kami akan membuka satu termin dengan tiga penanya. Untuk yang mau bertanya silakan untuk langsung bertanya saja. Ya, silakan untuk bertanya. Izin bertanya kepada kelompok 7. Iya, belok. Monggo. Oke, untuk pertanyaannya, ini dengar suara saya kan? Soalnya di sini hujan. Iya, dengar. Jelas.
Oke. Sudah dijelaskan tadi pada kelebihannya, yaitu produk yang dihasilkan akan minim kekurangan karena telah melalui 3 sampai dengan 4 tahap revisi. Menurut kelompok Anda, misalkan ketika ada suatu penelitian yang mana menganut model Sugiono ini, tapi hanya melakukan 1 atau 2 revisi saja, itu terkait dengan kondisi yang ada itu tidak memungkinkan. Lalu apakah menjadi kekurangan karena terdapat 1 atau 2 revisi saja dari model Sugiono yang telah diterapkan dari penelitian tadi yang saya sebutkan, pemisalan itu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu Elo. Ada penanya selanjutnya? Izin bertanya. Ya, monggo Mbak Natasha. Oke, terima kasih kesempatannya kelompok 7. Tadi kan di bagian kekurangan, model ini menunjukkan model ini membutuhkan tenaga atau partisipan yang lebih banyak daripada model lainnya. Nah, berarti pada saat uji coba produk harus dicoba dalam skala besar atau bagaimana ya? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Natasha atas pertanyaannya. Selanjutnya yang ingin bertanya, monggo. Masih ada yang mau bertanya lagi? Ya, saya sambil mau menjawab pertanyaan dari Mbak Natasha tadi, karena partisipasi banyak itu karena di tahap uji coba pemakaian itu ada kata-kata terapkan dalam kondisi nyata untuk lingkup yang lebih luas. Makanya dalam skala uji coba pemakaian ini membutuhkan partisipan yang banyak. Seperti itu Mbak Natasha. Oh begitu ya, jadi harus banyak ya, nggak bisa kayak misalnya sampel berapa orang gitu. Itu kalau kita menggunakan uji coba pemakaian. Berarti di skala besarnya di pemakaian, di uji coba pemakaian. Ya, di uji coba pemakaian kondisi nyata untuk lingkup yang lebih luas. Oke. Makasih kelompok 7. Ya, terima kasih Mbak Natasha.
Sudah ada pertanyaan lagi. Masih ada satu pertanyaan yang belum kejawab, Pak. Tentang apa? Jadi di kelebihan itu minim kekurangan karena telah melalui 3-4 tahap revisi. Jika suatu penelitian yang menganut beberapa revisi saja, apakah tidak minim kekurangan gitu? Ya, saya akan jawab dulu. Ini ya. Ini data yang ditunjukkan pada tabel 4.3. Ya, saya mau menjawab pertanyaan dari karena saudara kalau hanya beberapa mencoba untuk menjawab ini. Kalau dia harus memiliki alasan yang kuat untuk bisa meminimkan kekurangan, karena di sini sudah dipakemkan oleh beberapa revisi. Berarti kalau dia hanya menganut beberapa saja, berarti gimana caranya dia biar bisa menghasilkan karya penelitian yang minim dengan kekurangan. Seperti itu, Mbak Elo. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan dari kelompok saya. Izin menambahkan. Untuk revisinya itu sendiri sebenarnya tidak perlu melakukan semua. Kan tadi untuk yang di kelebihan kan juga saya menulis 3-4 kali. Sebenarnya 2 juga boleh. Tetapi itu yang paling penting itu ada pada revisi desain. Nah, karena desain ini akan menentukan hasil produknya nanti. Dan untuk yang revisi dari uji pada lapangan. Nah, untuk revisi produknya sendiri, itu nanti sebenarnya bisa, menurut saya sendiri, nanti bisa digabungkan ke revisi yang uji produk pada lapangan. Nah, tetapi nanti kan kalau begitu, malah kekurangannya yang seharusnya bisa ditemukan lebih awal, nanti malah ditemukan pada tahap terakhir. Nah, jadi nanti pada tahap revisi itu, revisiannya akan lebih banyak. Jadi dari kelompok kami sendiri menyarankan untuk setiap setiap tahapan revisinya itu diadakan semua. Jadi kekurangan-kekurangan yang muncul itu bisa diketahui lebih awal dan diperbaiki lebih awal. Bagaimana untuk Mbak Elo? Terima kasih Mas Egi dan Mas Agung atas jawabannya, sangat bermanfaat. Ya, sama-sama Mbak Elo. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain selain dari kelompok kami. Sepertinya sudah ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih telah memperhatikan atas ulasan dari penjelasan dari kelompok kami tentang model Sugiono. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak masuk ya. Jadi yang model pembahasan Sugiono kan tadi terdiri dari 10 langkah. Dan tadi revisinya kalau nggak salah ada 3 kali revisi. Dan tahap terakhir yaitu produksi massal. Nah, intinya yang namanya step itu kan kita sebagai researcher, sebagai peneliti harus memfollow step-step itu. Kalau misalnya salah satu ada tahapan yang tidak bisa di-follow, maka researcher atau peneliti harus menyediakan reason atau alasan mengapa kok sampai tidak bisa dilaksanakan. Misalkan tahap 10 produksi massal, ya.
yang namanya penelitian ya, produksi massal itu kan salah satu tahapan ya, di mana produk yang dihasilkan harus diproduksi massal. Tetapi yang namanya peneliti itu pastinya punya batasan tenaga, biaya, waktu, dan yang lain-lain. Nah, mungkin di tahapan 10 ini si peneliti memberikan alasan dengan alasan yang kuat bahwa dengan adanya keterbatasan dana, biaya, tenaga, waktu, maka tahap 10 tidak dilaksanakan. Itu boleh. Itu inti dari pengembangan. Less than 1 minute ya. Ini selesai ya. Tetapi yang saya sarankan, saudara nanti kalau membuat research itu pakai langkah yang pasti, misalkan ADDIE, kemudian 4D model, kemudian Azure, Bob and Girl, Carry gitu. Nah, karena apa yang Sugiono itu terlalu panjang kalau menurut saya. Nah, itu terserah saudara juga. Kalau misalkan menggunakan langkah yang 10 ini juga dipersilahkan. Tapi karena terlalu panjang, pakailah yang singkat dan step-stepnya itu tidak menuntut hal yang rumit seperti itu. Ini less than 1 minute. Ya wis nanti aja lah. Ini nanti saya saya berikan buku